Masih ada di luar? Ya udah lama Pak. Siapkan Raja, sudah siap gerak? Belum mulai pelajaran, sudah dimulai. Selesai. Ucapkan salam. Istirahat cepat, gerak. Aisyah, Alif, Alwi, bab 3 halaman 85. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai hikayat dan cerpen. Ada yang tahu apa itu hikayat? Aku. Yang Alwi. Alwi bisa menulis cerpen? Sabrina? Bisa? Ada banyak yang mau menulis cerpen? Kenapa Sabrina suka menulis cerpen? Jadi dalam hikayat itu biasanya berisi tentang sejarah, profil seseorang tokoh, kemudian biasanya itu kebanyakan tentang nilai-nilai moral ataupun agama. Oke, selanjutnya masuk ke karakteristik hikayat. Coba baca Esel. Yang kedua, mengandung kemustahilan. Kemustahilan berarti hal yang tidak logis atau tidak dapat dihalat. Hikayat mempunyai ciri kemustahilan dari segi cerita. Ketiga, ada anonim. Teks hikayat bersifat anonim, artinya tidak diketahui secara jelas nama. Ketuhanan kepercayaan tidak menyebabkan ketuhanan kepercayaan. Hubungan manusia dengan Tuhan biasanya tentang kepercayaan cara beribadah. Selanjutnya yang kedua, nilai sosial. Hubungan manusia dengan sosial. Dengan manusia. Yang betul. Selanjutnya nilai budaya. Hubungan manusia dengan budaya. Satu orang. Coba atur. Ada 3 kaidah kebahasaan teks hikayat. Yang pertama, Menggunakan kata yang pertama menggunakan kata arkais. Kata arkais itu adalah kata kuno atau kata yang tidak lazim digunakan pada zaman sekarang. Contohnya ada kata. Kata itu artinya lalu, maka. Kemudian ada contoh kata lain kita. Kata itu dalam cerita zaman dulu kayak. bukan waktu. Apa aja contohnya? Alkisah pada zaman dahulu. Alkisah. Kemarin. Kemudian setelah itu. Sejarah pada suatu hari. Nah, kemudian dalam teks hikayat ada 5 majas. Nah, majas antonomasia udah ada yang pernah? Belum? Ungkapan itu menyebut seseorang, Bu. Ya, jadi antonomasia itu merupakan majas yang menonjolkan suatu karakter. Jadi apa itu majas antonomasia? Menonjolkan suatu majas yang kedua personifikasi. Apa itu? Majas personifikasi. Satu orang. Iya, itu majas perbandingan benda mati dengan sifat manusia. Video mengenai teks hikayat jadi dibentuk dalam bentuk drama.
drama hikayat, judulnya Si Miskin. Jadi kalian tonton videonya sampai habis itu kalian analisis unsur ekstrinsik apa yang terdapat dalam drama hikayat Si Miskin ini. Mengerti? Di sini saya memberitahukan hasil dari analisis saya tentang film yang sudah kita tonton tadi, yaitu judulnya Si Miskin. Jadi analisis unsur ekstrinsiknya yang pertama yang saya dapatkan yaitu nilai keagamaan, yaitu sang istri dan suami yang bersyukur akan keadaan mereka yang sedang susah. Dan yang kedua yaitu nilai sosial. Suami dari istri tersebut meminta buah beri busuk dengan warga yang memiliki ladang di sana. Yang ketiga yaitu nilai budaya. Sang suami yang masih percaya dan memiliki seorang raja di dalam daerahnya. Dan yang keempat yaitu nilai moral. Sang suami yang bersabar dan menuruti permintaan istrinya hingga mereka dapat memiliki kehidupan yang berbahagia. Sekian dari saya, terima kasih. Pendidikan. Oke, udah ngerti semuanya cara menganalisis unsur ekstrinsik dalam hikayat? Udah? Oke. Coba sebelum kita akhiri pelajaran, Ibu mau refleksi sebentar. Apa saja yang udah kita pelajarin selama pertemuan hari ini? Fadli, definisinya. Definisinya itu teks yang kayak pertama yang mengandung keagamaan, sosial, moral, dan juga Betul. Kalau cerpen, kita pendek kan? Apa pergaulan lagi? Selanjutnya, setelah definisi kita membahas tentang karakteristik hikayat. Apa saja? Satu orang angkat tangan. Takina. Sifat rekaan. Satunya mengandung kemustahilan. Anonim. Istana sentris. Kelima statis. Coba Pedro, apa itu istana sentris? Apa itu istana sentris? Ya, keberadaan di istana. Yang mengandung semangat belajar dan kebenaran. Yang terakhir ada nilai moral seperti etika atau ajaran dan kebaikan. Oke, betul. Jadi untuk pertemuan kali ini kita sudah membahas definisi, karakteristik, unsur, dan hikayat bahasaan. Ada berapa banyak tadi terdapat? Oke. Pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang struktur cerpen dan hikayat. Oke. Sudah mengerti semua untuk materi kali ini? Oke. Siapkan. Duduk, siap, akhiri pelajaran. Mulai. Berdoa selesai. Tekan salam. Istirahat, down.